Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, Bapak Pembina Al-Azhar Islamic Tour Travel, hadirin hadirat muslimin muslimat yang besar tak gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ada orang bertanya kepada Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia. Syekh, apa hukumnya membaca ayat sajadah pada subuh Jumat? Kata Syekh Abdul Aziz, sunnah, karena hadisnya sahih, Nabi membaca ayat sajadah sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Kalau terus menerus setiap Jumat, apa hukumnya? Mudawamah, terus menerus, sunnah katanya. Karena ada orang mengatakan sekali-sekali sunnah, kalau terus menerus bid'ah. Kata Syekh bin Baz, tidak, terus menerus pun sunnah. Adapun masalah takbirnya, wahum la yastakbirun, imam tak bertakbir turun dan tak bertakbir naik ke atas, langsung saya tatajaba junubuhum 'anil madaji'. Maka kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, tak perlu pakai takbir, kata dia, karena tak ada hadis menyebut Nabi turun bertakbir dan Nabi tegak bertakbir, tak ada hadisnya, maka tak perlu bertakbir, kata dia. Tapi kata Syekh bin Baz, Mufti Saudi Arabia, turun pakai takbir, tegak pun pakai takbir. Tadi Ustaz Ketua MUI turun pakai takbir, tegak pakai takbir. Imam dekat rumah saya turun tak bertakbir, tegak tak bertakbir. Sedangkan masjid lain tak membaca ayat itu sama sekali. Tak masalah selama dia sholat subuh. Nah, jadi Makkah itu bertakbir atau tak bertakbir? Kebetulan umrah tahun lalu hari Jumat di Masjidil Haram, imamnya Syekh Shuraim, Su'ud Ash-Shuraim. Saya mau nengok Syekh Su'ud Shuraim ini ikut Albani apa bin Baz? Wa hum la yastakbirun, Allahu Akbar. Ternyata dia ikut bin Baz, dia tak ikut Albani. Jadi ternyata sesama ulama Saudi Arabia itu pun ikhtilaf juga. Lalu kemudian tentang masalah ayat ini panjang. Di beberapa tempat saya pernah ikut safari Ramadan bersama Bupati Wali Kota, protokol itu berbisik ke imam. Selesai acara saya tanya imam, apa yang dibisikkan protokol itu? Kata Pak Bupati, namanya panjang ayatnya. Subuh ini dipesankan sengaja supaya ayat itu dibaca, dan jangan lupa kunut nazilah. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, artinya induk, sejak di Makkah Nabi sudah berkunut. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, kitab ini ditulis tahun 204 Imam Syafi'i meninggal, bertua dalam fikih. Sejak di Makkah Nabi sudah berkunut, pindah ke Madinah Nabi berkunut, dikirimnyalah beberapa da'i untuk berdakwah di suatu negeri, Bani Ra'il, Bani Zakwan, Bani Usayyah. Mati ustaz-ustaz yang dikirim itu. Begitulah dulu. Dulu ustaz itu dikirim dakwah, meninggal. Sekarang ustaz dikirim ke Makkah, Madinah untuk diberangkatkan umrah oleh Al-Azhar Islamic Tour. Masuk juga iklan gitu. Sampai berita ke Nabi, ya Rasulullah, dai yang kau kirim itu mati syahid. Marah Nabi. Nabi mengangkat tangan waktu subuh itu, berkunut selama 1 bulan. Qanata syahran. Disangka orang gara-gara orang meninggal itu baru berkunut. Kata Imam Syafi'i, tidak.
sebelum kejadian itu Nabi sudah berkunut sejak di Makkah. Tapi ketika ada orang meninggal itu, ditambahnya kunutnya dengan Allahumma la'an Bani Ra'il, Allahumma la'an Usayyah, Allahumma la'an Zakwan, matikan Bani Ra'il, laknat Usayyah, laknat Zakwan. Itulah isi kunut ketua Mu'idumai tadi. Ya Allah, Allahumma alaika biqadati Rohingya Myanmar Burma. Kami serahkan pemimpin Myanmar Burma Rohingya. Allahumma syaddid syamlahum wa farriq jam'ahum. Hancurkan persatuan mereka, rusakkan barisan mereka. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Binasakan mereka. Dan semua jamaah tadi aminnya. Amin, amin. Kata Nabi mengaminkan. Setelah 1 bulan, summa tarakahu. Setelah sebulan Nabi meninggalkannya. Disangka orang Nabi meninggalkannya, Nabi meninggalkan kunut. Ditanyalah ahli hadis namanya Imam Abdurrahman bin Mahdi sebelum Imam Syafi'i, apa arti makna summa tarakahu? Nabi meninggalkannya. Nabi meninggalkan laknat dalam kunut, bukan meninggalkan kunut. Nabi meninggalkan laknat. 1 bulan itu dia pakai laknat. Setelah 1 bulan tidak lagi ada laknat di dalamnya. Ini disebut dengan kunut nazilah. Kunut itu ada 3: kunut subuh, kunut nazilah, kunut witir. Di Pekanbaru ada imam mau baca kunut nazilah salat zuhur. Bapak Ibu sekalian, nanti kita salat zuhur ini kunut nazilah. Angkat tangan 1 jamaah. Pak Imam, janganlah kita membuat yang tak pernah dibuat Nabi SAW. Karena kalau tak dibuat Nabi, perkara itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fitnah. Kata dia, membaca kunut di waktu zuhur itu masuk neraka, karena tak pernah dibuat Nabi. Padahal jelas dalam kitab Sunan Abi Daud, Nabi berkunut 1 bulan. Kunut subuh, kunut zuhur, kunut asar, kunut maghrib, kunut isya. Kunut Jumat, ya, pulang dari Maroko saya singgah di Brunei Darussalam. Amaran Sultan Hasan Al-Bolkiah hari Jumat baca kunut. Saya ke Malaysia tahun lalu, Kuala Lumpur, Jakim mengumumkan seluruh masjid agar membaca kunut. Kalau dibaca pada zuhur, asar, maghrib, Jumat, cara membacanya bangkit dari iktidal rakaat terakhir. Zuhur dengan asar, apakah dibaca keras? Doa kunutnya dibaca keras dan makmum mengaminkan keras di belakang. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, Allahumma alaika bil yahud wa man walahum. Amin, amin. Meleleh air mata jamaah. Selesai sholat ditanya, sedih betul engkau tentang Rohingya? Bukan, panjang betul doa Imam Suwardi makan siang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang akan dilepas pagi ini, saya seumur-umur hidup berangkat umroh, baru inilah berangkat umroh dilepas wali kota. Makanya setelah ini wajib dipoto ini. Nabi tahun 1 di Madinah tak ada umrah, tahun 2 tak ada umrah, tahun 3 tak ada umrah, tahun 4 tak ada umrah, tahun 5 tak ada umrah, tahun ke-6 habis subuh Nabi kumpul sama sahabat. Hai sahabat, ya, tadi malam aku bermimpi, nampakku kita ramai-ramai masuk Masjidil Haram. Tawaf kita, sa'i kita, selesai itu kita pun muhalliqin, sebagian yang cukur habis, muqassirin, potong pendek. Kata sahabat, itu mimpi, busra, kabar gembira, mari kita umrah ya Rasulullah. Lalu kemudian pergilah mereka umrah bersama-sama. Yang pergi bersama Nabi waktu itu 1.500 orang, bukan panggung. Begitu sudah memasuki, mau masuk Makkah, dicegat di jalan, tak boleh masuk. Tempat
perjanjian. Tahun depan boleh, tahun ini tak boleh. Maka dibuatlah MOU perjanjian di sana. Perjanjian itu sesuai dengan tempat itu. Nama tempat itu Hudaybiyah. Maka tempat itu Hudaybiyah disebutlah dengan perjanjian Hudaybiyah. Sampai di sana bingung jamaah mencari, tak ada Hudaybiyah. Mana kata Ustaz Hudaybiyah? Hudaybiyah itu sudah berubah namanya sekarang menjadi Syumaisi. Dulu namanya Hudaybiyah, sekarang Syumaisi. Sama macam orang sekarang baca sejarah. Maka pergilah Sultan Abdul Jalil pada tahun 1762 dari kerajaan Siak Seri Indrapura. Ketika dia menelusuri Sungai Siak, nampaknya sebuah tempat yang layak, cantik dan elok untuk membuat kampung. Maka dia tegakkanlah di sana sebuah negeri. Kota itu bernama Senapelan. Cari orang mana Senaplan itu sekarang? Dulu namanya Senaplan, sekarang Pekanbaru. Jadi nama ini banyak mengalami perubahan. Tahun ke-6 gagal umrah, mereka tak putus asa. Tahun ke-7 mereka laksanakan. Itu yang disebut dengan umrah qadha. Kenapa disebut dengan qadha? Mengganti. Qadha itu artinya mengganti, bukan kata. Qadha, mengganti yang lalu tak jadi. Maka kalau dihitung Nabi umrah 4 kali. Tahun ke-6 gagal, tahun ke-7 umrah qadha, tahun ke-8 dia datang membawa sahabat ke kota Makkah, disebut dengan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Nabi membawa 10,000, 10,000. Begitu kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak, 10,000 orang ramai. Lalu kemudian Nabi melaksanakan umrah dari tempat bernama Ji'rana. Makanya nanti kita insyaallah akan melaksanakan umrah 2 tempat kalau di Makkah, satu dari Tan'im, satu dari Ji'rana. Nabi umrah niat miqatnya sudah mukim di Makkah, maka untuk berniat dari Ji'rana. Tahun ke-8, tahun ke-10 itulah umrah terakhir sekaligus dengan haji wada. Wada artinya selamat tinggal, karena setelah itu 81 hari sampai 82 hari Nabi pun meninggal 12 Rabiul Awal tahun 11. Habis umrah, haji, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal dia pun meninggal. Apa sebetulnya yang ingin diambil dari umrah ini? Banyak hal, tapi saya ringkaskan menjadi 5 saja. Yang pertama, sahabat Nabi dulu membawa anaknya naik ke Jabal Rumah, menunjukkan, hai anakku, di sini gigi Nabi patah. Sahabat tak perlu membawa sahabat yang lain karena mereka menengok Nabi, mereka mengenal Nabi. Tapi tabi'in tak pernah menengok Nabi. Tabi'in ini mesti dikenalkan dengan Nabi. Bagaimana caranya? Diajak mereka naik ke Jabal Rumah. Disinilah dulu kami perang, disinilah pelipis Nabi berdarah, disinilah. Maka nanti kita akan naik ke Jabal Rumah, menunjukkan pasukan Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Waktu itu dia belum masuk Islam. Ketika pasukan dari atas turun ke bawah karena khilaf merebutkan harta rampasan perang, memutar pasukan dari belakang. Yang selama ini kita dengar dari tausiah ceramah, oh begitu rupanya. Yang kedua, membuktikan ceramah para alim ulama selama ini. Ketika mengatakan Nabi sampai di Quba hari Senin, 4 malam di Quba, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam berdiri satu masjid, Masjid Quba. Dari Quba hari Jumat pagi Nabi bertolak menuju Yathrib, berhenti di kampung Bani Salim. Dia sholat Jumat di sana. Tempat sujudnya itu dibangun masjid bernama Masjid Al-Jumu'ah. Jamaah bertanya-tanya, di mana kampung Bani Salim itu? Nabi berhenti tempat ontanya turun. Ini mengajak kemari, ini mengajak kemari, ini mengajak kemari. Kalau diikut ke sini ini tersinggung, kalau diikut ini itu sakit hati. Kata Nabi, di mana ontaku berhenti, di situ nanti akan kita buat tegakkan rumah. Di tempat Bani Najjar. Maka kemudian
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu semua kisah yang disampaikan pada acara hijrah, maulid Nabi, acara ceramah, tausiah, mana tempat-tempat itu? Maka tak lain tak bukan maulid itu ceritanya, napak kilasnya adalah umrah. Makanya orang yang paham tentang cerita Nabi, dia ingin melihat tempat-tempat itu. Makanya jamaah akan bertanya, di mana masjid tempat Nabi sholat itu Pak Ustaz? Di mana dulu Nabi menggali parit khandak sampai naik jubahnya ke atas? Dia ikut menggali tanah itu dan nampak lumpur itu di perutnya. Jangan bayangkan Nabi itu tunjuk sana tunjuk sini. Di mana kisah itu terjadi? Nampak tilas membangkitkan kecintaan kepada Nabi SAW. Makanya kalau orang paham sejarah Nabi, pertanyaannya berilmu. Di mana Nabi menggali parit? Di mana Nabi mengangkat batu? Di mana Nabi sujud? Tapi selama ini belum pernah jemaah umroh nanya saya tentang itu. Jadi tanya, Ustaz di mana beli seret kuning? Tapi jemaah Al-Azhar Islamic Tour insyaallah bergizi pertanyaan. Yang ketiga, ini yang dikatakan oleh Pak Haji Mustafa Kadir tadi, ibadah umroh bukan menumpuk amal, tapi ibadah umroh adalah membiasakan diri beramal. Kalau menumpuk amal, itu kita lihat orang ketika di Masjidil Haram sampai kakinya pecah-pecah, retak, berdarah, bertingkat-tingkat di halaman Masjidil Haram yang panas, tetap berjalan. Tapi begitu sampai di Indonesia, di Dumai, tak lagi ke masjid. Pak Haji, kenapa tak ke masjid Pak Haji? Penuh dah catatan kemarin umroh. Umroh bukan menumpuk amal, tapi umroh membiasakan diri beramal. Allah bisa karena biasa. Kalau di Masjidil Haram berangkat jam 2, turun keluar jam 7. Di Masjid Nabawi berangkat jam 2, jam 3, begitu masuk keluar jam 7. Kenapa di masjid dekat rumah itu tak diulang lagi? Makkah bukan tempat menumpuk amal, tapi tempat membiasakan diri beramal. Umroh adalah pelatihan. Berapa banyak orang di pelatihan berhasil? Saya pelatihan LPG, pelatihan semuanya tertib. Masuk jam 5 pagi subuh berdasi, masuk upacara sampai 3 kali pagi siang, semuanya. Tapi begitu selesai pelatihan, sertifikat dapat habaan mansura, macam debu di embus angin. Pelajaran yang keempat adalah lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Hai Ibrahim dan anakmu Ismail, kau bersihkan rumahku ini untuk 3 orang yang akan datang dari Dumai. Apa kerja mereka nanti? Lit-ta'ifin, mereka akan banyak tawaf. Wal-'akifin, mereka banyak i'tikaf. War-ruk'is sujud, banyak rukuk dan sujud. Kita ukur-ukur diri kita nanti. Kalau kita banyak tawaf, termasuk kita yang diundang Allah, yang dipanggil Ibrahim. Wal-'akifin, banyak i'tikaf dalam masjid. War-ruk'is sujud, banyak rukuk dan sujud. Masuk ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Habis itu sholat sunat wudhu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Belum juga azan, tambah lagi 2 rakaat. Belum juga tambah lagi. Capek duduk baca Quran. Baca Quran sudah berzikir, memperlama diri dalam masjid. Lalu kemudian i'tikaf, tawaf, rukuk dan sujud. Yang terakhir, yang kelima, al-umratu ilal umrah. Dari satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menjadi penghapus dosa. Dalam kurung dosa kecil dan kepada Allah. Adapun dosa besar tak bisa lunas dengan umrah, dan hutang tak lunas. Jangan sangka setelah umrah, cincailah itu semua kepada manusia. Tak cukup, karena umrah menghapus dosa kecil. Itulah hikmah subuh yang dapat saya sampaikan. Banyak tutur kata menyinggung perasaan hamba Allah yang baik. Abdul Somad, mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Wali Kota, Bapak Ketua Majelis Ulama, Buya kita, Bapak Penasehat,
hadirin hadirat MK. Biasanya MK ada, SAW ada. Hanya sepaket biasanya. Banyak subuh tak kenal dengan saya. Salaman 2-3 kali cuek. Setelah ketiga, Ustaz, karena lain. Agak mungkin tidak. Jadi kalau kita sudah banyak makan habas sauda itu, baju pun jadi hitam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.